Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam video kali ini, Bapak Ibu guru semuanya, kita akan belajar bareng lagi membahas latihan-latihan soal persiapan UP, PPG, guru, mata pelajaran PPKN. Nah, dalam video kali ini kita akan meneruskan yaitu part 2-nya. Pembahasannya itu masih topik atau materinya itu adalah penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran PPKN. Nah, adapun indikatornya, indikator yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu menemukan solusi atas persoalan pembelajaran PPKN yang dihadapkan setelah dilakukan seminar mini membahas hasil PTK bersama pakar. Terus juga yang akan dibahas selanjutnya, indikator selanjutnya adalah menentukan tahap-tahap pelaksanaan PTK yang baku dalam pembelajaran PPKN melalui proposal PTK. Yang ketiga, merancang perbaikan proses pembelajaran PPKN setelah melakukan mini workshop mengkaji hasil PTK. Dan yang keempat, menguasai prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan refleksi berkenaan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan. Oke, ini adalah disesuaikan dengan latihan soal, disesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah saya screenshot, yaitu kisi-kisi uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru UKM PPG Ditjen GTK Kemdikbud. Langsung saja kita bahas pada latihan soalnya ya. Ini untuk part sebelumnya sudah saya bahas. Nah, untuk yang sekarang yaitu materi atau topiknya itu masih penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran PPKN. Adapun submateri atau subtopiknya adalah tahapan-tahapan melaksanakan PTK dalam pembelajaran PPKN. Indikatornya menemukan solusi atas persoalan pembelajaran PPKN yang dihadapi setelah dilakukan seminar mini membahas hasil PTK penelitian tindakan kelas bersama pakar. Contoh soalnya atau latihan soalnya, peserta didik yang tidak dapat menjawab pertanyaan tentang materi yang sedang dibahas berarti mengalami gejala titik-titik. Nah, yang menjadi kata kuncinya adalah peserta didik di sini posisinya tidak dapat apa? Tidak dapat menjawab pertanyaan. Pilihannya A. Kesulitan belajar, B. Kesulitan konsentrasi, C. Kesulitan menghafal, D. Rendahnya motivasi, E. Rendahnya daya ingat. Nah, ingat ya, di sini kan yang menjadi kata kuncinya adalah bahwasanya si peserta didik itu tidak dapat menjawab. Nah, berarti ini tidak bisa atau tidak dapat menjawab. Berarti pertanyaan tentang materi yang sedang dibahas di sini berarti mengalami gejala apa peserta didik? Ya, mengalami gejala kesulitan belajar. Kenapa kesulitan belajar? Karena kata kuncinya tidak dapat menjawab pertanyaan, berarti tidak bisa ya, tidak bisa menjawab pertanyaan si peserta didik tersebut. Nah, pembahasannya tanda atau gejala kesulitan belajar pada anak sangatlah bervariasi, tergantung pada usia anak. Orang tua dan guru dituntut lebih peka dalam kondisi ini. Sebagai upaya deteksi dini, hal paling mendasar yang dapat diamati yaitu adanya perbedaan yang sangat mencolok antara kemampuan akademik anak dengan kemampuan rata-rata teman sekelasnya. Bisa juga bisa juga dengan tidak meningkatnya prestasi anak meski sudah diberi pelajaran tambahan. Saat kedua hal tersebut muncul, maka orang tua maupun guru harus mulai menganalisa lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi dengan anak. Berikut ini beberapa gejala kesulitan belajar pada anak, antara lain. Yang pertama, anak mengalami keterlambatan berbicara dibandingkan anak seusianya. Yang kedua, anak mengalami kesulitan dalam pengucapan kata. Yang ketiga, penguasaan jumlah katanya minim. Yang keempat, tidak mampu menemukan kata yang sesuai untuk suatu kalimat. Yang keempat, tidak mampu mempelajari dan mengenal angka, huruf, dan nama-nama hari dalam seminggu. Yang selanjutnya, sulit menghubungkan kata dan kalimat. Yang selanjutnya, perhatian tidak fokus dan sering mengalami kegelisahan yang sangat ekstrim. Lalu, sulit berinteraksi dengan anak sebayanya. Terus juga tidak mampu mengikuti petunjuk atau rutinitas, terus juga cenderung menghindari permainan puzzle
Pelajaran menggambar atau prakarya seperti menggunting. Itulah beberapa tanda, itu ya beberapa tanda gejala atau ada lagi tanda-tanda atau gejala kesulitan belajar selain dari yang sudah disebutkan barusan itu ya, yang sudah disebutkan di sini, yang sudah disebutkan ya dalam kondisi. Nah, jadi sekali lagi peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dibahas, berarti peserta didik tersebut itu sedang mengalami gejala kesulitan belajar. Jawabannya adalah yang A. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.